Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, waalaikumsalam. Oke. Apa namanya? Selamat datang di week ke berapa ya? 9 berarti ya. Oh, 10. Week ke 10 hari ini gitu. Jadi mungkin di sini ada wajah-wajah baru mahasiswa saya yang kemarin belum sempat saya ajar karena di dalam bulan Ramadan ya. Jadi saya coba satukan kelasnya gitu. Nah, di kelas saya biasanya nggak boleh kameranya dimatikan gitu. Jadi silakan dinyalakan kameranya. Karena saya memberikan nilai itu ada reasonnya gitu. Jadi Anda bisa cek beberapa mahasiswa saya nggak bakal ngasih nilai jelek. Semua nilai itu ada alasannya gitu. Jadi saya juga mohon bantuannya. Jadi kalau nanti saya kasih nilai 50 atau 60 itu ada alasannya juga mengapa gitu. Bisa jadi karena Anda memang tidak mengerti, tapi attitude Anda di kelas mungkin tidak baik, nah kan saya juga nggak bisa ngasih nilai tambahan di sana. Nah jadi kalau untuk memahami materi itu caranya banyak sekali ya. Mungkin Anda nggak bisa belajar memahami itu dengan saya, bisa jadi Anda lebih paham dengan dosen lain. Tapi saya coba membantu Anda bagaimana memahami topik ini gitu. Nah, jadi kita akan belajar sama-sama di sini. Saya mulai aja ya kuliahnya. Oh ya, perkenalan dulu. Nama saya Reza Eko Caraka. Saya nggak mau dipanggil Bapak. Biasanya di kelas saya cukup panggil Mas Rezi, udah cukup di situ gitu. Jadi sekarang selain mengajar di UI, saya riset profesor di Seoul National University, Korea Selatan. Juga saya melakukan peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional atau di BRIN, di kelompok kalian Sains dan Data gitu. Nah, jadi saya lebih banyak membuat penelitian atau mengajarkan tentang kuantitatif. Jadi semua kasus di beberapa masalah tentang SDGs atau pembangunan berkelanjutan, nah saya pakar di sana gitu. Nah, tentu di termin kedua ini nanti kita akan belajar sama-sama. Jadi seharusnya di week ke-8 kemarin Anda sudah belajar tentang program linear ya. Jadi kalau nanti Anda ada beberapa kegelisahan, nanti kita bisa bahas setelah sesi kelas hari ini. Jadi hari ini kita akan lebih membahas lagi tentang bagaimana week ke-9, yaitu perspektif bagaimana large scale experimentation gitu. Jadi saya langsung mulai saja. Nah, masuk ke minggu ke-9 tentang dynamic programming. Nah, kemarin Anda sudah belajar tentang program linear. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di program linear, di situ ada semacam batasan atau constraint. Nah, jadi ketika nanti Anda ada sebuah fungsi, nanti kan kita cari bagaimana nilai maksimal dan juga minimalnya. Misalnya Anda mau mencari maksimal cost atau Anda ingin meminimumkan cost gitu, mengecilkan nilai cost. Nah, itu Anda bisa gunakan program linear. Nah, berbeda dengan dynamic programming. Jadi, tujuan dari dynamic programming adalah mencari dari rantai terpendek. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mungkin kalau Anda masuk ke bidang-bidang industri, itu kan namanya logistik ya. Nah, jadi dynamic programming ini adalah salah satu cabang di bisnis analitik untuk menemukan mana jalur terpendek. Gunanya untuk apa? Ya tentulah kalau berbicara tentang bisnis, kita kan misalnya ingin mengirimkan paket, tentu kita nggak mau ada kendala di jalan gitu. Nah, jadi dynamic programming ini yang akan berguna untuk menemukan kira-kira mana nih jalan atau jalur yang paling tercepat tanpa ada batasan terconstraint atau tidak ada kendala di sana. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa tujuan dari dinamika programming atau dynamic programming adalah mencari dalam jarak terpendek dalam suatu lintasan gitu. Itu adalah salah satu penerapannya. Nah, di sini pada elemen-elemen dinamika programming atau dynamic programming tentu ada masalah yang akan kita pecahkan. Nah, ini bergantung kepada sudut pandang kita ya. Misalnya kalau kita ingin mencari lintasan terpanjang, ya tentu kita harus melihat bagaimana nilai terbesar gitu. Atau misalnya kita ingin mencari bagaimana lintasan terpendek, tentu kita harus mencari nilai yang terpendek. Jadi mudah sekali memahami dinamika programming ini. Jadi intinya adalah ketika ada soal ditanyakan mana rantai terpanjang dan mana rantai terpendek gitu. Nah, itu adalah tujuan dalam dynamic programming. Nah, bagaimana dengan caranya? Di sini ada dua unsur yang harus Anda pahami. Kalau kita mencari nilai terpendek, tentu dia nilainya adalah minimum. Nah, jadi D ini adalah distance atau jaraknya. B ini adalah nanti nilainya seperti apa. Nah, nanti kalau di soal ditanya, bagaimanakah nilai maksimum?
Nah, Anda jangan nulis minimum, Anda harus ganti kepada maksimum. Gitu. Jadi misalnya pada suatu rentang jalan, misalnya dari A ke B, misalnya Jakarta Surabaya berapa kilometer, terus Surabaya ke Bali berapa kilometer. Nah, jadi Anda misalnya mau membuat sebuah rantai perjalanan, nanti kan kita bisa lihat mana nih jarak yang terpendek untuk kita penuhi. Nah, gunanya untuk apa? Tentu cost kita berkurang, waktu kita juga efisien gitu. Nah, itu adalah manfaat dalam dynamic programming. Nah, jadi di sini ada 2 keyword-nya. Hati-hati ketika kita mencari nilai minimum dan hati-hati ketika cari nilai maksimum. Nah, itu adalah tujuan dalam dynamic programming. Nah, tentu di sana masalahnya yang terjadi biasanya dynamic programming adalah ada overlapping gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sana nanti ada beberapa contohnya ketika ada syarat ya. Ada syarat misalnya kalau kita ingin menuju ke kota C dari A, tentu kita harus melewat B. Nah, misalnya nanti ada asumsi B itu nggak boleh kita lewat karena apa? Atau nanti ketika kita misalnya dari A sampai FD, kita kan perlu melewati B, C, D, sama E ya, untuk menuju ke F. Nah, misalnya nanti ada asumsi, ketika A ke F, kita nggak boleh lewat jalur B. Atau ketika kita A ke F, kita nggak boleh lewat jalur C. Nah, itu kita bisa temukan kira-kira bagaimana cara yang paling efisien di sana. Nah, maka di sana akan ada namanya overlapping problems. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tadi adalah ketika ada masalah-masalah atau batasan-batasan yang tidak boleh kita masuki di sana gitu. Yang tadi saya sebutkan. Ketika A mau ke F, misalnya kita nggak boleh lewat B. Nah, ya berarti kita harus langsung ke C gitu. Kita tanpa memikirkan B itu adalah hal yang penting di masalah kita gitu. Nah, itu adalah salah satu masalah dinamika programming. Yang dinamakan adalah overlapping sub problems gitu. Nah, terus yang ketiga tentu masalahnya adalah bagaimana ketika bisa menemukan optimal solution gitu. Misalnya kita mau ke lokasi ke A ke lokasi F gitu. Bisa jadi kita bisa melewati kota-kota lain, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita mau ke F, jalurnya pertama ya misalnya. Kita mau ke F. Nah, kan kita harus ngelewatin B, kita ngelewatin C, D, sama E. Nah, misalnya A ke B ini berapa meter tuh? Misalnya 5 kilo. Nah, misalnya B ke C misalnya 7 kilo. Terus C ke D misalnya 3 kilo, dan seterusnya. Nah, misalnya ada kondisi ketika bisa ke A langsung ke D langsung. Misalnya 4 kilo. Nah, bagaimana ketika Anda bisa menuju ke F dengan jarak terpendek? Nah, jadi kita harus menemukan caranya. Misalnya nanti bisa temukan jalur A, B, misalnya ya, langsung ke F. Saya dapat berapa kilo gitu. Terus misalnya Anda bisa lewatin A, terus misalnya B, terus C, F. Nah, jadi ini yang akan kita temui nanti di dalam dinamika programming. Kira-kira bagaimana menemukan rantai yang paling efisien gitu. Nah, jadi tahapannya adalah ketika bagaimana misalnya dalam solusi pertama berapa nilainya, misalnya dalam solusi kedua berapa nilainya. Nah, inilah namanya problems. Jadi kita menemukan solusi, ini kan sebenarnya solusi ya, solusi satu, solusi kedua. Nah, tapi bisa jadi nanti ada namanya overlapping dalam solusi tersebut gitu. Nah, itu adalah masalah di dinamika programming. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, boleh tanya, Pak? Silakan Mas Bayu. Pak, selain fungsi min dan max ini memungkinkan kan Pak mencari fungsi rata-rata atau average gitu? Rata-rata. Buat apa mencari rata-rata? Gunanya untuk apa? Ya misalkan dari berbagai macam alternatif jalur itu, dia selain mencari yang terpanjang ataupun yang terpendek, mereka juga mengukur bagaimana nilai tengahnya atau rata-ratanya gitu Pak, maksudnya. Oh, bisa aja Mas. Kalau itu nih bisa diganti secara matematik ya. Secara matematik itu bisa diganti. Jadi kalau dibikin di sini DK1, coba kita rubah rumusnya ya. Ini kan DK1 untuk satu solusi nih di sini. Nah, di sini kan konstran kedua dia, minimum A dan D dan K. Nanti misalnya di sini ada D1 jalur pertama, Anda bisa masukin rumus ini. Nanti ke D kedua kalau Anda mencari rata-rata ya boleh. Berarti D2 ada masukkan rumus ini. Terus di sini ada kata-kata apa namanya? Bisa pakai min dengan kondisi setiap elemen E elemen dari subset dalam rumpun himpunan realnya. Misalnya R pangkat N.
Nah, di sini nanti Anda bisa masukkan yang kedua di sini. Ini masuk ke sini. Itu bisa Mas dicari rata-ratanya. Secara matematik begitu ya, kalau mau cari rata-rata. Tapi karena biasanya di dinamika programming, di sini cuma ada dua, biasanya itu cuma ada dua. Either itu kita gunakan minimum, ataupun kita gunakan maksimum nanti. Gitu. Tapi kalau Mas mau nyari nilai mininya atau medianya, boleh kok. Gitu. Pakai yang ini. Jadi nanti di sini ada batasan kedua. Gitu ya. Tapi hampir jarang sih biasanya saya temukan itu. Biasanya kalau ditanya itu ya kalau nggak cari nilai rata, apa namanya, rantai terpendek ya rantai terpanjang, jarang kalau nemu rata-rata, kecuali tadi ketika nanti dapatin beberapa solusi misalnya yang tadi lintasan tadi yang misalnya dari A ke F, misalnya kita lewat A B C terus A B D, nah itu juga bisa dapat nilai rata-rata di situ. Begitu. Jalan ya pertanyaan? Nggak ada? Selanjutnya kalau begitu. Nah, jadi untuk mempermudah, kita bisa bikin tabel solusi. Nanti saya kasih contoh di Excel, nanti Anda bisa pelajari kalau kalau nanti ada tugas gitu. Jadi, cara membuat dynamic programming bisa jadi dengan menggunakan tabel solution untuk mencari mana nilai terkecil atau gunakan nilai terbesar gitu. Nah, ini karena tujuannya adalah untuk meminimumkan atau kita mencari nilai terpendek, tentu kita harus dari nilai terkecil. Nah, yang kedua, kita bisa mencari solusi tadi untuk mencari masalah yang terbesar. Kalau yang ditanya ada nilai terbesar itu, kalau kita ingin memaksimalkan produk atau kita ingin memaksimalkan keuntungan, ya tentu kita harus solve-nya tadi adalah dari bigger problems-nya gitu. Nah, yang ketiga, tadi karena kita ada namanya sub problems, tadi antara jarak dari A ke F ya gitu. Nah, itu namanya sub problems. Nah, kita bisa mencari kira-kira mana informasi yang paling optimal gitu. Misalnya nanti ada sebuah rantai, nanti misalnya kita dapat 5 solusi. Misalnya solusi pertama A, B, F, terus yang solusi kedua misalnya A, D, E, F gitu. Nah, jadi kita bisa mencari mana yang paling optimal dari sekian banyak solusi tersebut gitu. Nah, makanya di dalam model-model statistika ada namanya model parsimoni. Nah, jadi model parsimoni itu adalah model yang bisa kita reasoningkan dan kita dapat nilai akurasi yang tertinggi di sana gitu. Nah, jadi kita bisa dapatkan kira-kira bagaimana memaksimalkan informasi yang ada di sana gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi, ketika kita berbicara tentang sebuah masalah, entah itu rantai logistik ya untuk mencari mana nilai terendah dan nilai terbesar, itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Gitu. Bagaimana ketika melihatnya, kita bisa meredefining masalah kita dari top down atau kita bisa mencari nilai masalah dari bottom up. Itu juga bisa. Maksudnya apa? Sebentar. Maksudnya seperti ini. Nanti saya pindah ke bawah ya. Misalnya di sini ada jalur namanya DN-1U dan DN-1V. Gitu. Ini adalah jalur perhentian terakhir kita. Nah, di sini ada dua pola pikir yang bisa Anda coba. Anda bisa melihat dari jarak terawal dulu, dari arah tujuan. Kan tujuan kita di sini ya. Ini adalah arah keberangkatan kita. Nah, misalnya dari tujuan Anda bisa lihat kira-kira kalau dari tujuan mana yang paling optimal. Misalnya Anda berpikir bisa jadi dari sini dulu, terus ke sini dulu, atau ke sini dulu dari tujuannya. Tapi kalau kita lihat dari bottom ke up, bisa jadi berbeda. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi hati-hati ketika Anda melihat sebuah masalah. Anda mau melihat dari alur sini dulu, boleh. Tapi Anda mau melihat dulu dari dari arah berangkat sampai ke tujuan, juga boleh. Nah, jadi di sini ada dua pola pikir. Ketika nanti saya tanyakan dari sebuah soal, kalau Anda menjawab dari bottom up atau up bottom, saya nggak bakal menyalahkan gitu. Itu hanya cara kita melihat sebuah masalah saya seperti apa gitu. Yang penting adalah bagaimana ketika kita bisa menemukan solusi yang optimal. Nah, misalnya dari jarak di sini, misalnya optimal adalah dari sini terus ke sini gitu. Ini adalah jarak optimal misalnya. Nah, bisa jadi kalau Anda temukan dari jarak dari kota tujuan, bisa jadi dia nilainya berbeda gitu. Nah, itu hanya pola pikir saja, pola pikir kita aja yang berbeda gitu. Jadi nggak bakal saya salahkan juga. Gitu. Jadi itu contohnya ya dari up, button, dan top ke down gitu. Kita pindah lagi. Nah, ini maksudnya tadi gambar tadi ya. Bagaimana ketika kita dari top down terus ke bottom up gitu. Ini yang pertama. Atau yang kedua tadi, kita bisa rotate kira-kira bagaimana melihat masalah tadi.
Nah, misalnya kalau bottom up approach, nah, tentu kita melihat apa yang kita lihat gitu. Tentunya bagaimana caranya? Kita bisa menyelesaikan masalah dari terkecil. Karena dari bawah ke atas gitu. Kita nyari masalah terkecil dulu, misalnya kita nyari D0-nya berapa, dan sampai kita dapatkan nilai terbesar. Kita cari nilai D1-nya berapa gitu. Nah, sampai seterusnya, sampai ketika kita dapat nilai yang ingin kita temukan di sana. Nah, makanya di sini nanti akan ada namanya di sini adalah D0 kita. Karena ini adalah jarak awal. Terus di sini kita bisa sebut adalah D1 kita. Sampai di sini adalah DN-1, DN-2, dan ini adalah DN-1 kita. DN-1. Nah, sampai di sini adalah tujuan kita. Ini adalah bottom up. Contohnya ya. Jadi kita bisa lihat dari sini ke sini dulu, terus sini ke sini ke sini, dan seterusnya. Bagaimana ketika dapat kita solusinya. Nah, sebenarnya mudah nanti kalau kita hitung-hitung matematiknya. Gitu. Saya pindah dulu. Atau top down. Nah, kalau top down berarti dibalik. Berarti yang pertama adalah DN-1. DN-1 dulu, terus tadi DN, dan seterusnya sampai ke D0 gitu. Hanya dibalik saja ya. Ketika Anda gunakan top down approach. Nah, tentu di sini saya sebutkan bahwa dapat digunakan recursive algorithm karena kita balik ya algoritmanya. Nah, jadi si top down ini akan bekerja untuk menyelesaikan masalah yang sangat besar dulu gitu. Dan tentu kita rekursif juga untuk mencari masalah terkecil, paling kecil dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara bottom up dan juga top down. Gitu. Nah, ini ada algoritmanya. Saya nggak bakal nerangkan ini sangat matematik sekali gitu. Yang penting Anda bisa menggunakan dulu, itu udah cukup. Jadi dasarnya metode dinamika programming adalah asumsi dalam Bellman-Ford. Nah, ini adalah pseudocode yang ditemukan, yang dia menemukan dalam dinamika programming. Aja. Nah, saya ulangi lagi di part ini ya. Jadi kalau di part ini, nah di sini nanti ada beberapa yang bisa Anda gunakan. Misalnya di sini, sebentar saya mute dulu. Oke. Misalnya di sini ada namanya top down approach, berarti dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau dari sini kita bisa gunakan nanti seperti apa, misalnya paling terpendek, yang mungkin bisa mencari solusi yang paling optimal gitu. Nah, di sini misalnya di sini ada dua poin ya, ada U dan ada V keberangkatannya. Nah, misalnya karena ada beberapa asumsi, entah nanti ada soal atau seperti apa, misalnya kita harus melewati lintasan yang melewati semua area gitu, atau dua area. Nah, jadi kalau Anda gunakan X sama Y, ya tentu dia akan nggak dapat solusi. Mengapa demikian? Karena dia tidak ada jalur ke bawah. Gitu. Ini kan sama seperti waktu kita TK ya, kayak bikin garis titik-titik itu terus sampai ke ujung atas, kira mana lintasannya gitu. Nah, sama seperti itu. Bedanya kalau ini harus kita hitung secara matematik gitu. Nah, misalnya kalau di sini contohnya adalah top down approach, misalnya dari U dan V. Nah, di sini ada dua kondisi mencakupi yaitu lokasi ke A atau DN-2 dengan A dan seterusnya ini. Jadi kita bisa lihat kira-kira mana lintasannya yang terlewati di sana. Water kita lewat di sini dulu. Nanti bisa jadi dia masuk ke Z, masuk ke T atau masuk ke V. Atau ketika kita gunakan V, dia bisa masuk ke A atau dia bisa masuk ke X dan masuk ke V. Nah, karena di sini ada dua jalur yang sama, jadi kita sebutkan bahwa ini adalah solusi yang optimal gitu. Dengan asumsi kita mencari lokasi yang sama ya. Nah, jadi kalau kita ingin ke lokasi V, ya tentu kita harus lewatin DN-2 A ini. Dan sama misalnya kita gunakan V, kita bisa lewatin DN-2 ini di A dan masuk sama-sama V. Karena di sini adalah yang sama. Kalau ditanya yang sama gitu. Ini hanya contohnya saja. Nah, ini adalah contoh pola pikir menggunakan top down approach. Nah, kemudian di sini sama misalnya kalau kita mengeliminasi tadi, contoh ini contoh gambar aja ya. Nah, misalnya di sini sama kita ada lokasi U, kita ada lokasi V. Nah, misalnya di sini ada notes-nya. Identify repeated nodes and don't do the same work twice. Nah, jadi ketika kita masuk ke lintasan, kita tidak boleh masuk ke yang sama gitu. Maksudnya kalau kita udah masuk ke A, ya udah nggak boleh ke A lagi. Kalau kita masuk ke Y, ya udah nggak boleh ke Y lagi. Nah, itu bagaimana caranya? Tentu Anda harus lihat dulu lintasannya. Misalnya di sini ada U, ada V. Nah, di sini ada X, ada Y sama A, ada Z.
Di sini ada juga Z, P, V, dan X. Nah, kira-kira mana lintasan yang paling optimal? Itu bisa Anda cari juga bagaimana. Jadi, ketika nanti saya kasih gambar seperti ini, Anda harus perhatikan memonya. Jadi, asumsinya apa? Misalnya asumsinya, ketika Anda masuk kalau misalnya Anda berangkat dari A ke F, Anda nggak boleh lewat B gitu. Anda nggak boleh lewat C. Nah, berarti Anda harus lewat mana gitu. Nah, itu harus Anda cari jalurnya tuh seperti apa. Nah, jadi intinya apa? Apa yang kita pelajari selama 15 menit ini? Tentu yang pertama adalah Anda sudah dikenalkan tentang pola pikir dari dua rekursif dalam dinamika programming. Jadi sini ada paradigmanya, karena saya sering mengajarkan tentang filosofi ya. Jadi nanti kalau Anda kurang paham, kita bisa ngulang lagi. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana ketika ada substruktur di sana. Tadi ketika ada sub problem masalah tadi ya, misalnya kita dapat solusi 1, solusi kedua, solusi ketiga. Nah, itu bagaimana cara paling mendapatkan itu yang paling optimal gitu. Makanya dinamakan optimal substructure. Atau ketika ada namanya overlapping. Nah, misalnya tadi kalau asumsinya nggak apa-apa lewat dua lintasan, ya berarti nggak apa-apa gitu. Kita bisa asumsikan dia adalah overlapping. Nah, tentu Anda juga sudah tahu apa itu bottom up dan apa itu top down. Itu hanya pola pikir aja ya, secara rekursif gitu. Kira-kira nanti mana yang seperti Anda cari, kalau mana senyaman Anda gitu. Nah, tentu disitulah yang sense yang kita pelajari tentang dinamika programming. Itu cara memudahnya untuk memahami topik ke-9 ini. Nah, jadi mungkin Anda sudah nonton Matrix ya. Jadi Matrix itu juga salah satu film yang bagus untuk dinamika programming gitu. Jadi tentu dinamika programming ini digunakan untuk melihat bagaimana plan, mana rantai terbesar, mana rantai terpanjang, mana rantai terkecil gitu. Nah, tentu di situ dapat digunakan juga ketika dia ada multi stage tadi. Maksudnya tadi ketika ada U dan V, kan ada dua titik awal lintasan tadi seperti apa gitu. Nah, itu cara mudahnya. Kita berpindah untuk memahami lebih detail lagi. Nah, di sini adalah namanya juga saya sebutkan tadi ya, penerapan dari dinamika programming adalah menemukan lintasan terpendek atau shortest path problems. Nah, misalnya di sini lintasan terpendek, problematik lintasan terpendek merupakan salah satu yang bertujuan mendapatkan solusi dalam bentuk satu, ada lintasan yang jarak terpendek antara dua vertex itu, atau kedua, lintasan dengan biaya termurah antara dua vertex. Nah, misalnya di sini ada A sama Z. Nah, misalnya kita ingin berangkat dari A ke Z, di sini Anda bisa pilih ya, misalnya A ke B itu 4, A ke 2 itu D itu A ke D itu adalah 2 gitu. D ke itu adalah 3, E ke Z adalah 1. Nah, kira-kira kalau Anda jumlahkan mana yang paling terbesar, mana yang paling terkecil gitu. Anda bisa gunakan misalnya A, B, terus C, Z. Ya, Anda tambahkan aja, 4 tambah 3 berapa? 7 tambah 2 berapa? 9. Ya berarti 9. Kan mudah nih. A ke D itu 2. Terus D ke E itu adalah 3. E ke Z itu adalah 1. Tambahkan berapa? Berarti dia 6 gitu. Nah, kan gampang sebenarnya. Jadi Anda bisa menghitung manual kalau dia seperti ini, kalau dia mudah gitu. Tapi gimana nanti kalau dia kompleks? Nah, makanya kita perlu namanya komputasi gitu. Jadi nggak semua masalah di dunia nyata itu semudah ini. Bisa jadi dia juga sangat rumit gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan, saya lanjut nih. Oke, saya lanjut ya. Seharusnya nggak ada masalah, karena ini mudah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Misalnya gunakan A ke B ke C, Z, berapa? Berarti 9. Berarti A, B ke E, dan ke Z berarti berapa? 8. Nah, jadi Anda bisa dapatkan beberapa lintasan terpendek gitu. Sampai kalau ditanya, misalnya saya tanyakan, bagaimana ketika kita bisa mendapatkan lintasan terpanjang? Berarti 13 gitu. Nah, jadi ini kan cuma beberapa paradigma pola pikir aja ya. Nah, maksudnya adalah ketika nanti Anda diminta seorang manajer gitu untuk memasarkan produk gitu, atau Anda untuk mempublikasikan produk ke beberapa daerah. Nah, Anda bisa temukan kira-kira mana nih rute terbaik. Apakah ke Jakarta ke Bandung dulu, terus Bandung lanjut ke kota mana gitu. Nah, itu adalah salah satu penerapannya. Jadi kita bisa menemukan misalnya untuk mencari mana rute yang paling optimal gitu, agar kita bisa memaksimalkan cost dan meminimumkan adalah risiko kita gitu.
Nah, ini kan mudah. Nah, atau seperti ini, misalnya contoh kedua, tentukan lintasan terpendek antara vertex dan vertex Z. Di sini ada A, ada Z. Nah, nanti kita bisa lihat kira-kira mana lintasan terpendek itu antara A ke B. Anda bisa lewat D langsung ke Z, atau Anda harus ke C dulu, atau Anda berpikir seperti ini, bisa A ke B, B ke C gitu, C ke E ke D, atau D ke Z juga boleh gitu. Jadi tujuannya adalah menemukan mana lintasan yang paling terpendek. Kan mudah ya. Nah, ini adalah algoritmanya di komputasi. Jadi algoritma ini atau pseudocode ini Anda bisa rubah ke R atau Anda bisa rubah ke Python gitu kalau Anda mau. Jadi untuk membuat komputasinya ketika nanti kompleks ya, ketika banyak sekali alurnya, Anda gunakan aja ini fungsi looping di sini. Nanti Anda ubahkan ke R, itu jadi codingnya. Jadi yang saya sebutkan adalah turunan dari metode tentang dinamika programming adalah mengikuti tentang prosedur dalam Dijkstra algoritma. Gitu. Nah, jadi misalnya tadi lintasan terpendek tadi, misalnya dari U ke A, berarti V-nya tadi adalah B, C, D, E, dan Z. Ini yang tadi di PPT ya. Terus dari U ke C, berarti kita lewat A, misalnya kita mau ke V, berarti lewatnya adalah B, D, E, dan Z gitu. Nah, jadi ini beberapa lintasan terpendeknya yang kita dapatkan. Nah, terus yang paling populer di dalam dinamika programming adalah masalah ini. Itu adalah masalah Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, ini adalah salah satu contohnya atau penerapannya. Jadi, kita harus mengunjungi N kota dan berangkat dari kota asal. Nah, jadi kalau nanti ada dari A sampai ke F misalnya, nah kita harus kunjungi nih. Mana kota kita harus mengunjungi semua kotanya. Yang berbeda adalah mana ketika Anda menemukan rantai yang paling terpendek itu. Nah, jadi itu adalah salah satu masalah di dinamika programming. Itu dinamakan adalah Traveling Salesman Problem. Mengapa demikian? Karena ketika kita sudah mengunjungi semua kota, kita harus kembali lagi ke kota asal. Itu. Jadi maksudnya adalah ketika kita ke A ke Z, nah dari kita ke Z tadi kita lagi ke A. Jadi mungkin nanti ketika Anda misalnya yang kita temukan adalah A yang optimal, A ke B, terus B ke C, terus ke Z. Bisa jadi nanti ketika kita udah dapat fungsi yang pertama, nah jadi nanti ada misalnya kita ingin meminimumkan biayanya, terus kita berubah lagi ya. Nah, misalnya di sini ada dua data ya. Misalnya di sini ada data apa ya yang mudah. Misalnya ini adalah jam. Nah, misalnya 3 ini adalah jam, misalnya di sini adalah ribunya. Misalnya 50.000. Misalnya ya, misalnya di sini adalah 25.000. Nah, ini kan namanya constraint. Ini kan namanya batasan. Nah, jadi misalnya ada soal pertama. Soal pertama, carilah jalur ketika berangkat akan mengefisiensikan waktu. Ya tentu Anda harus fokus kepada jam saja gitu. Jadi Anda lihat jam saja. Tapi kalau nanti waktu kedua, carilah jalur ketika kita bisa meminimumkan cost atau uang. Ya Anda jangan pusingkan si jam. Anda fokus ke uang gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa asumsi yang kita bisa gunakan di dalam produk tersebut gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Pintar-pintar sekali ya. Nah, ini misalnya tadi yang paling mudah memahaminya. Nah, contohnya di sini ada 3 lintasan. Sorry, sebentar. Misalnya di sini ada 3 lintasan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, dan seterusnya. Nah, misalnya di sini ada 4 lintasan, 1, 2, 3. Nah, misalnya kita berangkat dari kota 1 ke kota kedua, kota ketiga, dan balik lagi ke kota 1. Atau ketika kita rekursif, ketika kita berangkat dari 1, kita balik ke 3, balik ke 2, atau balik ke 1. Ini kan namanya rekursif ya. Jadi ketika kita berangkat dari kota awal, terus ke kota kedua, ketiga, balik ke 1, atau kita lewatin ke 1, ketiga, 2, dan ke 1. Nah, ini adalah dinamakan Traveling Salesman Problem. Bagaimana ketika dia rekursif gitu. Bagaimana ketika kita berangkat dari kota pertama sampai kota terakhir dan balik lagi ke kota pertama. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, saya persilakan dulu sebelum saya lanjutkan. Nggak ada? Ya mudah kan? Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada asumsinya untuk mempermudah Anda ya. Kita ada permutasi.
Nah, misalnya ditanyakan, di sini ada misalnya kan terhitung dia 4 kota ya. 1, 2, 3, dan 1. Karena dari kita berangkat, kita harus balik lagi ke kota awal. Makanya di sini ada 4. Di sini. Makanya budgetnya kota ada 4. Jadi karena kita berangkat dari kota pertama, kita harus lagi kembali ke pertama. Jadi 1, 2, 3, misalnya balik lagi ke 1 dan seterusnya gitu. Yang ketiga, kemungkinan jalur terpendek adalah 3 permutasi dan n-nya adalah dikurang 1 gitu. Berarti kita ada punya 6. Nah, kalau dia ada 4 gitu. Nah, yang kedua, bagaimana ketika kita gunakan dari indirect grab atau jalur pergi pulang sama sehingga total alternatif adalah 3 permutasi dibagi 2. Nah, ini ada kondisinya. Jadi hati-hati kalau misalnya saya kasih soal ya. Nah, nanti Anda lihat dulu berapa banyak kotanya. Ketika saya sebutkan harus kembali ke kota awal. Ini berarti dia ada 4 gitu, walaupun di sini 3. Kan terhitungkan dia berangkatnya sama dan perginya juga pulangnya di kota yang sama gitu. Tadi di sana ada 4 lintasan gitu. Jadi hati-hati menghitungnya di sini mudah seharusnya, cuma pengurangan perbagian perkalian saja gitu. Jadi yang kedua adalah indirect grab, yang ketiga adalah direct grab. Jadi jalur pergi pulang beda, menghasilkan total alternatif adalah 3 permutasi. Gitu. Jadi ini cara gampangnya ketika untuk menghitungnya. Kalau saya tanya, kira-kira dari gambar ini ada berapa banyak lintasan gitu. Jadi Anda sudah bisa sebenarnya bikinnya. Ada 1 2 3 1, 2 3 1 2, 3 1 2 3 dan seterusnya. Ini kan soal anak SD ya, mudah sekali. Nah, atau seperti ini. Ketika nanti dibuat gambar gitu, mana alternatif lintasannya, Anda bisa gunakan atau Anda bisa membuatnya sebanyak apa gitu. Misalnya kan kita udah menghitung tadi ya. Misalnya nanti ketika ditanya ada 4 permutasi, ya berarti kan 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. Berarti Anda akan ada dapatkan bahwa 24 lintasan gitu. Atau Anda dapatkan 20 lintasan. Jadi itu dapat digunakan ketika Anda mengetahui berapa banyak kota yang kita lewatkan. Nah, misalnya di sini dari kota 1, 2, 3, 4 gitu. Balik lagi ke kota 1 atau 1, 2, 4, 3 balik lagi ke kota 1 gitu. Nah, jadi ini beberapa alternatif lintasannya. Yang mudah. Nah, atau indirect grab. Nah, indirect grab contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada 3 kota, ada 4 kota, 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi di sini ada lintasan juga dari 2 ke 4 gitu. Jadi bagaimana ketika kita bisa membuat lintasannya? Ya, kita bisa buat 1 2 3 4 1. Kita bisa buat juga 1 2 4 3 1 juga boleh. 1 2 sini 4 3 1 juga boleh gitu. Atau kita bikin 2 3 4 1 2 boleh gitu. Dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat beberapa alternatif lintasan gitu. Nah, ini juga sama yang tadi, ketika kita dapatkan mana optimal, berarti yang optimal adalah 1, 2, 3, 4, 1, atau 1, 4, 3, 2, 1. Nah, ini ada jalur terpendeknya. Nah, sama-sama demikian, kita bisa gunakan juga 1, 2, 4, 3, 1, atau 3, 4, 2, 1, dan seterusnya. Itu kan mudah ya. Nah, terus misalnya seperti ini. Misalnya di sini ada masalah. Tuh. Misalnya dari 1 ke 2, 3 dan 4, ini ada jalurnya ya, grafnya. Misalnya, kalau misalnya kita mau berangkat dari 1, berarti kita harus melakukan ke kota 4 dulu. 1 ke 4, 4 ke 3, terus kedua balik lagi kota 1. Nah, atau kita bisa ditanyakan bagaimana jarak ketika menuju ke kota 4 ke kota 3. Anda bisa bikin 4 ke 1 yang di sebelah kiri lingkaran, 1 ke 2, 2 ke 3 gitu. Jadi lihat panah ini, hati-hati ketika ada soal. Jadi panah ini adalah meters itu. Jadi ini adalah constraint-nya. Bagaimana ketika saya bilang dari kotak ke-4 ke kotak ke-3 gitu. Harus lewati semua lokasi ya, berarti Anda harus lewatin seperti ini. 1 2 2 3 gitu. Dan Anda bisa balik ke 4 dengan constraint ke 14 gitu. Jadi ini ada beberapa alternatif lintasan yang bisa kita dapatkan. Sampai sini pertanyaan? Tidak ada? Oke, mantap. Nah, ini adalah contoh yang paling advance-nya. Nanti Anda kalau Anda tertarik, Anda bisa gunakan. Itu. Nah, di sini. Misalnya di sini. Ini contoh aja ya, saya nggak bakal seperti ini kok. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya dia ingin berangkat nih.
Nah, misalnya di sini dia ingin berangkat di kota Milan, anggaplah di Italia. Ini adalah petanya gitu. Dia ingin berangkat dari titik 1 ke titik kelima. Saya hapus dulu. Nah, ini ada poin atau lokasinya. Dari titik pertama, titik kedua, 3, 4, dan kelima. Nah, misalnya dia ingin pergi nih ke kota 1, lewat kota 2, lewat kota 3, lewat kota 4, dan lewat kota 5. Nah, kira-kira mana lintasannya atau mana jalur yang paling optimal yang akan dia tempuh gitu. Nah, salah satu penerapan dynamic programming adalah di Waze juga. Di Waze, Google Maps gitu. Nah, tapi kalau optimasinya sama seperti gunakan nColony gitu, atau koloni semut ketika Anda gunakan. Itu ada beberapa penerapan di komputasi ya. Ini adalah contoh yang paling advance dulu. Tadi kan contoh paling gampang tuh untuk memahaminya. Nah, ini yang advance. Bagaimana ketika kita bisa menemukan jalur yang optimal gitu. Sebentar, kita running dulu. Ya, agak lama dia. Oke, sudah. Nah, jadi misalnya di sana ada 5 gitu. Jadi misalnya di situ kita dapatkan ada 10 daerah misalnya 1, 2, 3, 4 sampai ke 10. Nah, misalnya dari kota 1 ke kota kedua itu berapa kilometer dilewatinya. Nah, ini adalah datanya. Kira-kira bagaimana ketika ada konser ini kita dapatkan mana lokasi yang optimal gitu. Kita running dulu. Keluar ya. Sebentar. Tampil di running, ada pertanyaan dulu? Oke. Belum ada ya, bentar saya hapus dulu ini. Nah, ini adalah titik-titik lokasinya. Ini contoh yang paling advance dulu ya. Misalnya di sini ada lokasi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu. Ini adalah titik-titiknya. Nah, tujuan kita bagaimana ketika kita berangkat dari sini gitu. Misalnya ya, kita bisa lewati lintasan ke sini terus sampai ke lintasan ke terakhir gitu. Atau kita bisa melewatkan seperti apa. Nah, itu adalah tujuan dari dinamika programming. Jadi tujuannya adalah bagaimana ketika kita bisa menemukan daerah yang optimal atau jalur yang paling tercepat itu antara titik pertama kita sampai ke titik tujuan kita gitu. Nah, itulah tujuannya. Dan ini adalah contohnya penerapannya. Bagaimana ketika tadi contohnya ada constraint tadi ya. Misalnya di sini adalah titik longitudenya, ini adalah lokasi x, y-nya adalah ini yang pertama. Dan misalnya ini adalah kedua. Gitu. Misalnya ini kan x-nya. Latitudenya adalah 151, 504, kotak kedua. Yang ketiga adalah ini. Nah, misalnya nanti ada constraint batasannya adalah ini. Seperti apa gitu. Jadi kita bisa bikin lintasan seperti apa. Nah, ini adalah contoh paling susahnya. Yang tadi adalah yang gampangnya. Jadi kita bisa menemukan kira-kira mana nih rute yang paling optimal gitu yang kita bisa temukan. Gitu. Nah, jadi kalau dari data tadi kita bisa gunakan ternyata rute ini yang paling aman untuk dilewatkan gitu. Mungkin ketika kita lewat yang tadi yang pertama, misalnya di sini ada tebal ya tadi. Nah, misalnya di situ adalah masalahnya atau ada overlapping problems gitu. Nggak bisa kita selesaikan. Nah, begitu. Paham nggak konsep berpikirnya? Paham ya? Tanya Pak. Silakan Mas Dani. Yang tadi kan ada pendekatan yang bottom up sama ya, top down itu. Nah, kalau dari contoh yang tadi itu, yang mana contoh ini? Contoh yang di R tadi Pak, itu yang ini? pakai pendekatan itu ya? Iya betul. Jadi dibalik nih, kan tinggal diganti yang atas. Bagaimana ketika gunakan ke bottom up dan juga down tadi gitu. Oh, nah kalau dari contoh ini Pak, kita kan masih baru belajar nih. Maksudnya pendekatan bottom up. Ini bukan buat tugas kok. Ini cuman riset advance itu, lanjutannya dinamika programming. Kalau sebenarnya yang untuk diketahui cukup yang tadi aja. Yang kayak gini-gini nih. Ini kan gampang ya. Nah, tadi itu yang tingkat advance-nya, lanjutannya, pengembangan dari dinamika programming. Gitu. Jadi ini contoh yang tadi bottom up ya, Pak? Iya, betul.
Karena kan kita lihat dari lokasi kita berangkatnya sampai ke lokasi sampainya gitu. Nanti kalau nanti masnya lihatnya dari lokasi sampai ke kita berangkat, mungkin beda lagi lintasannya. Oh, oke. Ya. Oke, Mas. Nah, ini yang paling gampang juga. Ini ada di buku Frederick. Saya ngajar S1 pakai ini, lebih memahami lagi. Nanti saya bisa kasih ke Anda gitu. Gampang, sama soal yang saya sampaikan tadi. Misalnya, kita dari A ke J, ya Anda harus lewat mana gitu. Misalnya di sini ini adalah alternatif ya. Anda bisa gunakan A, B, E, H, J. Anda bisa gunakan A, B, F, I, J gitu. Atau Anda bisa gunakan A, B, F. Nggak ada lagi. Kita pindah kedua. Anda bisa gunakan A, C, E, H, J, A, C, E, H. Nggak ada. A, C, F, I, J gitu. Itu juga bisa. Nanti Anda bisa coba-coba satu-satu, lihat nemukan mana yang paling optimal gitu. Misalnya Anda gunakan AD, G, IJ dapat itu. Anda gunakan AC, G ada nggak jalurnya? Ada. G, I, ke J arah jalurnya. Jadi ini harus cermat ya dapat jalurnya. Misalnya Anda gunakan A ke D, terus Anda bisa gunakan ke E, H, dan J. Nah, nanti kalau saya tanya, berapa banyak lintasan yang Anda dapatkan? Anda harus dapatkan semua jenisnya gitu. Jadi itu adalah tahapan paling mudah memahami dinamika programming. Mudah ya. Nah, kalau di tes matematik ya seperti ini susahnya. Ada garis ini, garis panah. Masa A ke B ke F ke I ke J berapa itu? Berarti ada 13 cos. Ini dapat dari mana? Anda tambahkan 2 tambah 7 tambah 1 tambah 3. Nggak bisa kelewatan 13. Nah, jadi ini ada cara-caranya. Oke, mudah seharusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah kan? Lebih mudah dinamika programming sebenarnya daripada linear programming. Kalau linear programming kita harus cari dulu mana mau kita minimumkan dan mana kita maksimalkan. Dan kita ada concern juga gitu. Kalau dinamika programming hanya cari nilai lintasan saja gitu. Jadi lebih mudah. Pak Rezi, mau tanya Pak, kalau untuk yang tadi kayak mencari lintasan, terus mencari yang paling murah kosnya itu bisa harus ngitung manual atau bisa di Excel atau harus di R gitu? Ada di Excel, ada di R tadi. Nanti R-nya saya kasih codingnya, Excel-nya ada di tutorial S1. Nanti saya kasih linknya, nanti bisa dipelajari. Itu ada, ada namanya gitu Excel Software. Ya, itu namanya Excel Software. Saya nggak mau ngajarin lah itu untuk S2. Itu ada namanya Excel Software. Sebentar. Nah, kayak begini. Ini ada di Excel kok. Nanti saya kasih ya, nanti Anda bisa lihat lah. Cuman klik-klik tambah kurang selesai gitu. Saya nggak mau ngajarin itu anak ke satu itu. Nah, nanti misalnya seperti soalnya, misalnya dari start sampai ke finish ada berapa jalur. Kan bisa dibikin. Misalnya misalnya dari A berapa jalur, saya di sini ada 17, kalau tambahkan 5 tambah 4 tambah 1 tambah 5, kan tambah-tambah Mbak ya. Misalnya nggak ada masalah kan untuk S2 kan. Nah, itu yang Anda bisa gunakan di solver nanti. Gitu. Nanti saya kasih materi ini sama codingnya. Tapi konseptualnya nangkep nggak cara penggunaannya? Nangkep kan ya? Kan cuma nyari lintasan terpendek doang. Iya. Oke. Berarti nggak ada masalah. Yang lain? Ada pertanyaan? Ini jam berapa? 9. Bentar lagi deh. Ini mudah kok. Mudah banget. Cuma bertambah berkurang, cari mana yang terkecil, mana yang terbesar. Asalkan teliti aja sih. Jadi yang tadi yang dari akuntansi seharusnya teliti sekali ya kalau dicari ini. Biasanya yang teliti-teliti itu tuh, yang dapat nilai mana optimumnya gitu. Jadi harus sabar juga cari optimum. Di sini kan baik lintasannya gitu. Jadi kalau nanti yang pertama dapat 12 lintasan, tiba-tiba teman Anda ada yang dapat 15 lintasan, panik gitu. Beda 3 lintasan. Jadi harus cermat milih-milihnya ini. Mana misalnya dari A ke terakhir. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mudah kan? Pak, izin. Silakan. Irma, Pak. Silakan, Mbak Irma. Mau nanya terkait yang tadi ada indirect
Grab ya Pak, apa sih yang jalurnya oke. pulang perginya sama yang direct itu. Nah, kenapa yang direct group itu sama kayak jalur terpendek ya Pak? Tadi cuma 3 permutasi gitu ya Pak ya? Yang ini ya, dibagi dua, Mbak. Iya, nggak yang directed Grab-nya Pak. Oh iya benar, kan dia sama. Direct Grab itu default sebenarnya. Padahal kan beda ya Pak ya. Saya nggak ngerti sih kalau Tapi kan, beda tuh. Nah, tapi kan kalau yang ketiga ini kan lihat nanti ada berapa lintasan. Sini kan karena dia kan sama, Mbak. Cuma 3 kan? Ya berarti di sini sama seharusnya kota pertama sama kota ketiga. Tapi kalau dia berbeda seperti ini ya beda lagi. Direct sama yang biasanya, Express sama direct. Nangkep enggak? iya. Karena di sini kan kita ada 3 masalah. Ada 4 masalah ya. 1, 2, 3, 1. Nah, tentulah mau pakai direct atau TSP ya sama. Tapi kalau ini kan beda. Bisa jadi nanti kalau kita gunakan 1 ke 3, 4, tiba-tiba nanti dari keempat ke 1 beda lagi. Gitu. Nah, maksudnya apa yang tadi di soal? Coba lihat yang di sini. Nah, ini kan ada lintasan kosong ya. Misalnya dari start gitu. Misalnya dari A, D, H, K, finish. Nah, terus kalau Anda mau balik ke tadi, gimana ketika tidak boleh lewat K? Berarti Anda harus lewat yang lain. Kan beda nilai permutasinya. Lengkap ya? Iya Pak, makasih. Oke. Gampang kok, asalkan teliti aja. Nah, jadi ini maksudnya apa ini? Atau 17 ini pertambahan. Jadi nanti kalau misalnya Anda lintasan pertama, misalnya, oke saya jelasin deh. Misalnya di sini ada 5 step ya. Misalnya A ke B, C dan E gitu. Di sini dibilang adalah C, D adalah yang possible tuh. Possible nodes. Terus 4 misalnya dia mendekati sampai. Misalnya step kelima dia J, K dan L. Nah, misalnya kalau step kedua Anda hitung apa nilainya gitu. Dari A ke kita masuk sampai ke finish, misalnya A, C, F, J, 5, 4, 9, 1, 10, 5, 15. Berarti kita dapat 15. Nah, jadi kalau Anda gunakan F sampai J, Anda tambahkan berapa nilainya gitu. Nah, ini jadi nilainya adalah nilai pertambahan saja gitu. Kira-kira bagaimana nilai-nilainya. Jadi kalau Anda lewat lintasan kedua, misalnya di sini adalah tentang start, B, E, I, L, finish. Berarti Anda dapat di sini adalah 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8, tambah 7, 15. Berarti 15. Kan nggak ada masalah seharusnya ya. Sampai ada pertanyaan? Ini cuma tambah-tambahan aja kok. Pak, Silakan. nanya lagi maaf Pak. Silakan. Kalau misalnya nih di soal itu selain mencari tercepat tapi juga termurah gitu, memungkinkan kan Pak? Kalau nyari tercepat dan termurah, bisa jadi sih diganti 2. Jadi ada 2 constraint di situ. Mana yang dari cari dulu yang terdekat, terus cari yang termurah. Begitu. Nyarinya satu-satu Pak. Satu-satu. Oh. Jadi nggak bisa nyari sekalian, Mas. Jadi cari dulu yang termurah dulu, baru tercepat gitu, atau kebalikannya. Atau kalau Mas gunakan, Mas cari gini. Kemarin mahasiswa kemarin juga ada yang ngeh gitu. Jadi nanti bisa Mas rata-ratakan. Misalnya per kilometer itu berapa nilainya? Itu boleh Mas ganti nanti dijelaskan. Mas Rezi, menurut saya ini bisa diganti ketika kita bisa dapat nilainya sekian. Nah, itu karena itu sudah mencakup nilai jarak dan nilai ongkosnya. Nah, itu saya nggak bakal menyalahkan. Itu kan cuma pola pikir saja ya. Itu asalkan hitungannya tepat, nggak masalah gitu. Begitu menjawabnya Mas Bayu. Bayu ya tadi ya? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Gampang kan? Gampang banget ini. Ini beneran ini lebih gampang daripada program linear. Lainnya pertanyaan? Ini kan dapat nih, mana jarak terpanjang, berarti A, C, G, dan K selesai gitu. Atau A, D, H, dan K selesai. Jadi nanti Anda cari dulu pertambahannya itu, jaraknya. Misalnya CKS itu berapa? 10, CKS berapa? 12 gitu. Itu cuma pertambahan aja. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Ada pertanyaan? Atau ada masalah tentang program linear?
Tanya Pak. Silakan. Siapa tuh? Mas Dani. Ya, yang tadi terkait batasan-batasan atau constraint itu di contoh yang tadi gimana Pak? Yang mana? Tadi kan nggak ada constraint, Mas. Program dinamika programming biasanya cuma ditanya mana jarak terdekat atau jarak terpanjang. Tadi jadi constraint-nya alternatifnya pilih yang paling kecil Iya. aja ya Pak ya? Misalnya. Tergantung di soal. Saya kan nggak bilang mana yang kecilnya yang bagus. Kalau saya tanyakan mana yang terpanjang, ya jangan nyari yang terkecil tuh. Mana yang terpanjang. Tergantung kebutuhan, Mas. Nah, tadi yang tadi Mas Bayu sebutin tadi, misalnya ada dua masalah gitu. Misalnya ada data waktu, ada data jam. Ya Mas, misalnya Mas cari dulu mana bisa mewakili, Mas bisa rata-ratakan dapat nilainya gitu. Baru Mas ubah lintasan itu boleh. Gitu kok. Asalkan jalurnya tuh jangan dirubah ya. Kalau dari A ke F harus lewat B, C, ya itu harus lewatin situ gitu. Nilainya yang mungkin Mas bisa rubah. Nangkep nggak caranya? Nangkep ya? Udah kan? Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap dinamika programming selesai. Karena mudah, cuma pertambahan. Nyari mana yang terpendek, mana yang terpanjang gitu. Oke, untuk programming ada masalah? Boleh tanya, Pak? Silakan Mas Bayu. Kalau di program linear saya kemarin lihat kan rekamannya. Nah, itu linear program itu bisa melihat sensitivity analysis atau tidak gitu. Terus kalaupun misalnya bisa, ketika terjadi di satu constraint dilihat sensitivity analisisnya, itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi lainnya atau tidak gitu, Pak? Kalau ditanyakan dia bisa gunakan sensitivity analysis, bisa apa tidak, tuh bisa. Karena kan tujuannya kan kita nyari batasannya, areanya, area solusi. Nah, itu dia bisa ditemukan tidak area solusinya gitu. Lengkap? Nah, saya cari PDF-nya ya. Sebentar. Bentar ya. Tadi maksud saya Mas Bayu. Misalnya kalau di soal kemarin kan kita ada constraint nih. Kira-kira dalam produksi tersebut untuk mencari berapa yang kita bisa maksimalkan dalam produksinya. Kayunya ya. Untuk kita bikin kursi kan kita butuh kayu. Nah, karena dia bilang cara untuk bikin kursi tersebut dia perlu berapa kayu. Nah, itu adalah concern kita. Nah, sensitivitas yang dimaksud adalah bagaimana ketika kita bisa mendapatkan nilai region ini. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa masalah yang kita tidak bisa cari daerah solusinya. Nah, itu mengapa? Yang pertama, bisa jadi Anda bisa salah membuat nilai constraint gitu. Nah, jadi constraint itu akan menyebabkan Anda nggak bisa bikin daerah penyelesaiannya. Jadi hati-hati. Gitu. Jadi makanya Anda harus cermat soalnya apa. Kalau soalnya bilang ada constraint ketika dia gini. Misalnya di sini ada satu model, dia bikin kursi ya. Model 4P. Membutuhkan 4 kaki, 1 kursi, dan 1 punggung. Ini kan constraint. Jadi kalau Anda kurang satu, ya tentu Anda nggak bakal nemu daerah penyelesaian gitu. Begitu Mas Bayu. Jadi tantangan di program linear adalah bagaimana ketika Anda bikin constraint gitu. Jadi bagaimana ketika dia tanyakan gitu. Di sini kan 500 kan nilai cost-nya, 10 kan misalnya nilai baloknya atau apanya. Nah, itu juga ada nilai kurang atau lebihnya ya. Nah, jadi hati-hati juga ketika meletakkan nilai minimum dan juga nilai maksimalnya gitu. Nah, jadi kalau Anda salah, misalnya Anda salah nih, seharusnya kurang lebih dari sama dengan. Tapi Anda rubah dari dia lebih besar sama dengan. Nah, tentu Anda nggak bakal dapat nilai penyelesaian masalah gitu. Begitu, Mas. Nah, makanya saya bilang dinamika programming lebih mudah daripada program linear. Karena program linear kalau kita nggak bisa nentuin constraint, ya kita nggak dapat nilai tadi batasannya gitu. Visible region-nya nggak bakal kita dapatin. Mudah kok. Jadi jangan dibikin sangat susah. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada ya?
Bentar, nggak ada pertanyaan? Boleh izin tanya, Pak? Silakan Mas Sastomo. Iya Pak, mungkin agak teknis Pak. Tadi saya udah lihat video Bapak yang di pertemuan sebelumnya gitu. Di situ ada hal yang mungkin mau ditanyakan. Itu kelompok yang mungkin tahun lalu kali ya. Itu contoh yang diberikan kan dia membuat asumsi constraint sendiri Pak ya. Ya, Apakah memang mekanisme mungkin nanti dalam pengerjaan ujian atau apa kita dibebaskan membuat constraint tersendiri gitu Pak? Pastikan nanti kan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda tuh Pak. Atau mungkin ada batasan-batasan kita bisa membuat constraint yang memang dibatasi gitu Pak. Mungkin itu aja Pak, makasih Pak. Makasih Mas Tomo. Kalau di kelas saya boleh Mas. Kalau di kelas saya asalkan itu reasonable gitu. Kan saya bilang, apa yang saya pikir mungkin Anda dapat temukan solusi yang paling mudah atau solusi yang lain. Kalau di kelas saya, asalkan itu ada alasan logiknya, itu masih saya terima kok. Jadi makanya kemarin S1 aja dia bisa nemuin celah itu. Ketika saya bikin soal ada asumsi A, B, dan C, dan E, dia bisa nemuin, oh ternyata begini nih cara merubahnya biar dapat ditasan terpendek gitu. Jadi nggak masalah kalau sama saya Mas Somo. Asalkan nggak ngalur ngidul ya ngejelasinnya gitu. Ya, makasih Pak. Yop. Kalian ada pertanyaan? Izin nanya Pak. Silakan, Mas Erikson. Yang gambar tadi Pak. Yang mana? Yang minggu lalu punya Pak. Iya Pak. Ini contohnya aja Mas Erikson. Nah untuk di sini untuk menentukan titik kan ini ada 3 garis Pak, merah, biru, kuning. Ini contoh, ini bukan jawaban yang ini ya, ini contohnya. Oh. Saya nggak bikin daerah penyelesaiannya. Oh gitu. Ya. Contohnya. Saya mau tanya ini titiknya dapatnya dari ini kalau lihat titiknya yang mana gitu Pak? Oh enggak, ini beda kok. Ini cuma contoh aja. Terus yang itu Pak, yang contoh soal tahun lalu yang mahasiswa tahun 2020 kan yang tadi Bapaknya bilang ada bikin constraint sendiri. Terus di akhir itu ada dibilang karena dia ada 4 variabel nggak bisa digambar. Itu kenapa Pak ya? Maksudnya gimana? Ya, dia mungkin berpikir solusinya nggak dapat gitu, karena ada constraint yang tidak terselesaikan. Kenapa yang demikian? Karena tadi yang saya sebutkan, mungkin ketika digambarkan gitu, dia nggak bisa bikin, dia mungkin keliru menetapkan nilai lebih besar atau lebih kecil gitu. Ini kan meters Mas kalau digunakan gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan kalau nanti nilainya adalah kurang atau apa kan jadi minus. Kan kalau dia positif kan dia jadi positif. Jadi kalau dia minus atau positif ini akan berpengaruh kepada Mas gambarin tadi visible region ini tadi. Gitu. Jadi hati-hati saya bilang ketika meletakkan nilai minimum sama nilai positif di sana. Terima kasih Pak. Iya. Nanti saya kasih file Excel-nya ya untuk Anda pelajarin. Soalnya nggak ada masalah kok, ini kan cuma tambah kurang aja. Sama yang paling penting adalah cermat, dapat nilai yang terpendek gitu. Kalau setnya terpendek, atau ketika saya tanya, mana lintasan yang bisa mencakupi semua daerah? Nah, tentu Anda harus cari mana yang dilewatin sama semuanya gitu. Gitu. Ini nggak ada masalah ya. Ini kalau nggak ada masalah, nanti saya kasih tugas. Enggak deh, minggu depan aja. Nanti tugasnya itu dalam bentuk 3 orang. Itu biar nggak banyak-banyak. Nanti ada beberapa soal yang Anda bisa kerjain gitu ya. Nanti kelompoknya nanti saya yang buat. Gitu. Saya coba buat yang fair nanti. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Selamat lanjutkan makan malam Anda. Saya juga jadi nggak nikmat makannya gitu karena mikir buat ngajar. Jadi selamat melanjutkan makan malam, selamat istirahat dan selamat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.